kecepatan di bawah 50. Dan usahakan Bapak punya zona aman di ruang kabin. Sabuk pengaman harus tetap terjaga. Bapak bawa pelanggan, usahakan tiap halte kondisinya naik dan turun aman. Sejak lebih dari 35 tahun terakhir, Jakarta tumbuh pesat sebagai kota tujuan jutaan komuter setiap hari. Dengan konsep pembangunan secara ekstensif horizontal, mengandalkan jaringan jalan raya dan kendaraan pribadi, Jakarta menghadapi persoalan besar dalam hal mobilitas masyarakat, hilangnya ruang terbuka publik, hingga persoalan ketimpangan sosial baik di dalam maupun luar kota. Tiba saatnya Jakarta mengubah paradigma pembangunannya agar lebih berorientasi kepada pejalan kaki dan transportasi umum massal. Mewujudkan hal tersebut, PT MRT Jakarta Perseroda lahir pada 17 Juni 2008 dengan 3 mandat utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, yaitu pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan bisnis serta kawasan berorientasi transit di stasiun dan kawasan sekitarnya. Selama 5 tahun, sejak Oktober 2013 silam hingga 2018, Jakarta akhirnya berhasil membangun sistem perkereta-apian perkotaan pertama sepanjang 16 km menghubungkan area Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Terdapat 16 rangkaian kereta yang melayani di 13 stasiun di sepanjang koridor tersebut. MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Dan pada 24 Maret 2019 silam, MRT Jakarta resmi beroperasi secara komersial, memulai debutnya sebagai MRT pertama di Indonesia. Hadirnya MRT di Jakarta telah berhasil melampaui fungsinya sebagai alat transportasi semata. Ia menjelma menjadi kendaraan transformasi budaya, kebiasaan, dan menumbuhkan harapan bahwa sebuah kota dapat dibangun dengan mengedepankan asas keadilan terhadap seluruh warganya. Inilah kami, MRT Jakarta, yang siap melayani masyarakat dengan semangat tanpa henti. Increasing mobility, improving life quality.
Baik, kita kembali lagi. Tepuk tangan teman-teman. Sepertinya sudah panas nih. Ini juga penontonnya sudah mulai rame dari MRT, Transjakarta, dan juga Jaklingko. Dan seperti teman-teman yang sudah lihat, bapak-bapak di depan ini, para punggawa transportasi DKI ini sudah menggunakan jaket kolaborasi. Jakarta Kota Kolaborasi dan Integrasi. Itu nanti akan kita bahas setelah ini. Dan tadi juga kan terakhir kita saksikan Pak Effendi menyanyikan lagu Sakura. Bapak sendiri bilang Pak, bahwa di luar tiket apa Pak namanya istilahnya Pak? Non-fair box. Non-fair box. Nah seperti non-fair box. Non-fair box. Nanti mungkin setelah ini rekamannya Bapak bisa dipasang di MRT menyanyikan lagu Sakura. Langsung naik ya pelanggannya ya. Langsung ya, betul kan? Itu bisa diunduh untuk ringtone. Nah. Iya. Bisa naik bisa turun itu mungkin. Banyak naiknya nanti. Loh, nanti jadi banyak follower Pak. Banyak MRT. follower. Iya. Karena Terima kan kasih. ini salah satu sebetulnya acara ini kenapa bintang tamu itu diwajibkan menyanyi Pak? Itu memperlihatkan sisi lain dari seorang direksi. Oh. Kalau selama ini kaku, Iya. tapi ternyata tidak kok, lentur dan juga humble di atas panggung. Yeah. Mungkin karena tegang kali. Bagaimana Pak? Mungkin karena tegang jadinya harus humble. Disuruh nyanyi. Suruh nyanyi jadi takut. Selama ini suruh orang untuk ayo ngomong. Kalau sekarang ayo nyanyi. Baiklah, sekarang giliran Pak Kamaludin dari PT Jaklingko Indonesia. Bapak di tahun 2022. Mungkin bisa dibilang resolusi ya Pak. Kenapa sih Jaklingko pasti pede dong lebih unggul dibanding aplikasi yang lain, ya kan? Bagaimana Pak? Iya, karena aplikasi Jaklingko ini pertama sudah selesai uji coba terbatas ya. Tahun lalu sudah diresmikan oleh Pak Gubernur, Pak Menteri Perhubungan, Menteri BUMN di tanggal 29 September. Dan diuji cobakan sampai akhir Desember. Dan sekarang sudah bisa diunduh dari platform-platform handphone itu sudah bisa diunduh, bisa dicoba langsung. Dan kelebihannya kita bisa melakukan perencanaan perjalanan dan juga pembayaran yang seamless. Jadi tinggal dipilih dari tempat berangkatnya ke tempat tujuannya. Nanti aplikasi Jaklingko akan memberikan kombinasi perjalanan yang termurah, yang tercepat gitu. Dan itu menggabungkan semua kekuatan yang ada. Dari Transjakarta, kemudian dari MRT Jakarta, LRT, kemudian sampai ke KRL juga KRL bisa keluar juga Pak, dalam ya. itu. Jadi seluruh Jabodetabek itu bisa dijangkau dengan Jaklingko. Plus nanti juga Grab juga sebagai ojek online juga bisa membantu dari rumah sampai stasiunnya. Nah plus lagi nanti Mikrotrans juga itu juga tentunya juga bisa digunakan Jaklingko. Dan aplikasi ini juga nanti bisa memberikan tadi untuk tarif khusus begitu ya, akan diluncurkan di tahun ini. Kemudian juga untuk tarif terintegrasi ini nanti menunggu peraturan dari pemerintah provinsi. Dan selain itu juga kami bisa menggunakan aset-aset yang sudah dibangun oleh Transjakarta, oleh MRT begitu ya. Sekarang ada banyak stasiun-stasiun terintegrasi, tempat transit gitu ya, simpang temu yang menggabungkan beberapa moda. Nanti di tempat-tempat itu bisa berpindah moda tanpa membeli tiket balik lagi, kemudian juga bahkan tidak perlu tap in tap out lagi begitu. Jadi kayak tiket terusan tuh Pak ya? langsung terusan. Oh, Hanya terusan. tap di awal sekali sampai tap di ujung aja gitu. Nanti Dan akan kami luncurkan. yang jelas aplikasi ini baru ada Jaklingko saja yang Baru ada ada seperti Jaklingko. ini. Oh, tepuk Iya. tangan dong. Itulah mengapa Jaklingko itu lebih unggul dibanding aplikasi yang lain. Karena dengan Jaklingko ini, izin ya Pak saya untuk membuat resume. Jadi Jaklingko ini kita bisa merencanakan perjalanan. Jadi dari rumah nih, Iya. dari rumah sudah direncanakan dengan aplikasi Jaklingko. Iya. Jadi pergi misalnya dari rumah saya Kemayoran. Dari Kemayoran saya mau menggunakan Transjakarta, dari Transjakarta saya turun di HI mau ke Lebak Bulus pakai MRT Iya, misalnya. iya, Terus kemudian dari sana saya minta dijemput sama Grab. Iya. Itu semua di rumah saya rencanakan. Iya, langsung satu kali perencanaan, kemudian melakukan satu kali pembayaran, keluar nanti QR code-nya, menggunakan standar KRIS juga kita,
Dan itu nanti QR-nya bisa dipakai untuk menerus, semuanya tinggal dipakai aja gitu di semua modanya, tidak perlu beli terpisah. Jadi tidak perlu beli terpisah, dan untuk masalah perencanaan saya juga bisa menghitung biaya, berikut juga waktu. Betul. Waktunya. Jadi saya kira-kira estimasi saya tiba, karena kan sebetulnya kalau menggunakan publik Transjakarta, MRT praktis tidak macet. Iya. Betul kan? Betul. Jadi buat teman-teman, untuk apalagi gunakanlah aplikasi Jaklingko untuk menggunakan juga Transjakarta juga MRT. Ya begitu bukan Pak? Iya. Sepertinya begitu. Karena itu kan memang mengapa itu menjadi pilihan yang sangat menggiurkan, bukan menggiurkan sih. Kenapa enggak sih? Kenapa pilih yang lain? Ya kan? Pilihanku kan Pak? Iya, pilihanku. Jaklingko pilihanku. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata, dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku, maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Maukah kau tuh menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagiku membuka mata. Oh, izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu, menyayangimu, memberi cinta, memberi semua yang kau ingin. Selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapanku jadi kenyataan. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Maukah kau tuh menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagiku membuka mata. Jadilah yang terakhir, menjadi yang pertama, menjadi selamanya. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Maukah kau tuh menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagi buka mata. Maukah kau menjadi pilihanku, maukah kau menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagiku membuka mata. Jadilah yang terakhir, untuk jadi yang pertama, untuk jadi selamanya. Semakin malam semakin seru rupanya. Ini baru panas ini rupanya grupis-grupisnya ya Pak. Baiklah Bapak-Bapak, berikut ini akan ada video testimoni bentuk kolaborasi Pak. Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak dari ranah transportasi ada kolaborasi, kami dari pegiat seni terutama yang memiliki podcast juga ada kolaborasi. Nah ini testimoni mereka tentang transportasi di DKI Jakarta. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada madei lah. Jalanan macet banget. Made itu apa Pak? Madei gue apa ya? Mewadahi. Bukan. Nyebelin. Kenapa? Jalanan macet banget kok. Emang naik apa? Mobil ya? Mobil apa? Ini mobil gula orang tidokan. Ini Pak, letak permasalahannya tuh di sini. Apa? Bukan di sini. Kok di situ? Mobil pribadi Pak. Hah? Iya kan? Penduduk Jakarta tuh sekarang udah bisa terlalu 10 juta yang atau pasti. 1% aja naik mobil Pak. 80.000 kan? 80.000 itu. Ini banyak banget Pak. Macet jalanan Pak. Ya itu bikin macet kalau semua orang pengen naik mobil pribadi itu bikin macet Pak. Makin banyak mobil kan di jalanan. Nah ini ada moda transportasi yang sekali jalan muat banyak. Ada Transjakarta. Nah, di apa haltenya udah ada wifi Pak. Semua penumpang. Adem masnya. Loh, cetak konas ya Pak. Adem, sing nupir badem, maksudnya orang palasan itu loh. Nggak kayak supir bis lain. Yang lebih kecil ada microtrans. Untuk ke gang kecil. Yang jalan lebih kecil. Gang kecil. Oke. Rute tertentu ada MRT. Jadwalnya pasti, jadwalnya nggak pernah mundur. Keretanya apalagi nggak pernah mundur Pak. Akret ya? Banyak Pak. Iya. Dan pasti lebih murah naik angkutan umum. Nggak naik mobil berapa? Naik pakai bensin apa? Ya. Premium ya? Ya kan gua ngurus mobil. Premium. Wis ora anak premium pertama sih ke. Oh, iya. Pertama aku. Itu berapa? Hah? Pertama 9.000 kan? 9.000. Sehari berapa? Ya 10 liter. 10 liter gue, 90.000. Lu pakai MRT nanti melukek. Ya kan? Melukek deh. Ya, awal mumet lah ya. Iya. Tapi Ji, angkutan umum ini keringetan, munggah mundur pindah stampat, naik turun tangga keringetan. Keringetan pas lagi pindahnya. Iya. Ya, Nah, kan itu pindah. sekalian jalan kaki. Jalan kaki itu kan sehat. Tandanya sehat itu keringetan Pak. Keringetan itu salah satu tanda bahwa lu jalan sehat, tubuh lu bergerak. Mau yang nggak keringetan? Apa? Mayat. Ya kan? Mayat nggak keringetan Pak, kelar. Yakin gue mayat orang keringetan? Sepemahaman gue pertama kali nanya. Bujungan kan? Lupa-lupa tuh orang keringetan. Apa coba bujungan? Bujungan? Bujungan bahasa apa orang Jakarta nggak Oh, tahu iya. bujungan. Pocong. Nah, Pocong lompat-lompat dia keringetan kesel ya. gue nggak tahu. Loh, mana orang percaya? Nggak percaya. Ada orang percaya nggak sih karena pocong lewat dindek, dicekal deleng raine anak keringetnya apa ora? Apa susah amat sih nungguin Kan? pocongan Pak. Mendingan ngeliat Jack Linko Pak, di mana-mana ada, di mana lihat pocong. Cek lingko siapa? Jack Linko itu yang di mana-mana ada kan, kalau lihat angkot-angkot yang biru muda tuh ada tulisannya Jack Linko. Iya maksudnya Jack Linko gue apa? Nah, maksudnya gue berapa? Wis nerang nang ngotot. Enggak usah dedes, temen masuk dedes banget. Percaya Ya biasa. Ya orang biasa-biasa. Membunuh karir teman. Aku kudu weruh. Jack Linko gue apa? Ya, takut sing ahli. Jadi gue ora paham. Yang aku di visit gue paham ora? Burung Pak. Iya. Nah, burung Pak. ya wis berarti nek urung paham takon mari sing paham. Mana ya? Ya ana mbok kudune sapa? Ya aku dikokone ngomong ana sing paham ora ngerti siapa. Ya wis. Ya wis ke. Kita dengerin aja dari yang lebih paham daripada kita. Kalau kita mah apa-apa sing penting paham. Ya. Baiklah, kalau misalnya bapak-bapak mungkin pernah remaja di tahun 70-80-an, mereka ini adalah dua orang ini penyiar radio yang cukup ternama di Jakarta waktu itu, dan sekarang mereka memiliki podcast Sing Penting Paham tapi Banyumasan. Jadi untuk warga Jakarta yang kangen bahasa-bahasa guyon-guyon Banyumasan bisa subscribe, like, share di Sing Penting Paham. Nah, Sing Penting Paham ya. Nah, tadi mereka itu kayaknya gagal paham soal Jack Linko, tapi tadi sudah dijelaskan, kita udah jelaskan, mudah-mudahan setelah ini mereka paham. Karena kita tahu memang begitu. Betul Pak Yoga? Karena Pak Yoga akan memberikan special performance, ya, menyanyi sambil bermain gitar untuk lagu Enggak sih, ini gitarnya hanya prop saja. KKEB.
Karena aku tahu engkau begitu. Ini gitarnya hanya prop aja sebenarnya, biar nggak mati gaya. Bukannya biar beda sama bintang tamu yang lain, Gitu Pak. ya. Mudah-mudahan bisa main ya. Oke, maaf kalau Sander salah ya. Oke, Kakak EB. Thank you. Ku yakin dalam hatiku kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling. Karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasakan yang hanyalah kepadamu. Percayalah ku sungguh-sungguh mengatakan semua. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Oh, na 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 na. Wow, na 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 na. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling. Karena ku tahu engkau begitu. Karena apa? Karena ku tahu engkau begitu. Percayalah ku sungguh-sungguh mengatakan semua. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu. Karena apa? Karena ku tahu engkau begitu. Ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Terakhir, karena ku tahu engkau begitu. Ya, akhirnya saya tahu Bapak begitu. Baiklah, Bapak menyikapi video yang tadi, Pak. Kalau katanya tuh kalau naik angkutan umum keringetan. Wah, keringetan kan naik turun tangga. Nah, jadi sebetulnya ada satu budaya yang harus disosialisasikan sebetulnya, Pak. Jalan kaki ya, Pak. Betul. Bagaimana menurut Pak Yoga? Iya, jalan kaki itu penting itu. Jadi saya dulu, ini pribadi ya, jadi kalau naik angkutan umum itu rata-rata bisa 6.000 sampai 8.000 steps gitu, 6.000 sampai 8.000 langkah. Jadi ini sebenarnya sesuai rekomendasi lah kalau kita mau sehat atau apa. Tapi sebenarnya kita juga nyadar kalau
dari fasilitas sendiri itu kan kita juga ya banyak lah yang nggak semuanya itu bisa kita bilangnya able body person gitu. Jadi orang-orang yang punya kemampuan kayak kita. Nah, jadi ada yang mungkin ibu hamil yang juga nggak terlalu harus sering naik turun tangga. Nah, makanya mulai tahun lalu kita juga tadi saya sebutkan di awal ada program revitalisasi kan kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu sampel contoh kita pengen memastikan pengguna difabel gitu, pengguna kursi roda, tunanetra dan lainnya ini bisa menggunakan Transjakarta dengan baik. Mungkin salah satu ini saya kebetulan pakai rompi agak berbeda sedikit. Tadi saya pakai integrasi, sekarang udah ganti baju nih tadi turun minum. Saya ganti ini CSW. Ini, tadi Pak Kamal juga sudah ngomong tentang simpang temu. Jadi ini salah satu juga mungkin bangunan integrasi hasil gagasan dari Pak Anies Baswedan tahun 2017 waktu itu. Bahkan sebenarnya pada saat kampanye pun sudah diangkat bahwa simpang CSW ini adalah contoh terbaik untuk kegagalan integrasi. Nah, itulah akhirnya diperbaiki dimulai kepemimpinan Pak Anies dan kami bersama Pemprov DKI yang menjalankan mandat tersebut. Jadi dengan integrasi ini yang tadinya contohnya di CSW itu tadinya kalau mau naik itu 23 meter, naik tangganya 23 meter, ada 117 anak tangga. 117 anak tangga. Iya, itu kayak bangunan 5 gedung. Jadi bangunan Transjakarta aja kalah. Kita cuma 4 lantai. Nah, jadi ini udah sampai 5 lantai. Itu setinggi itu. Jadi kita kalau orang tiap hari harus kayak gitu, ya jangankan yang ibu hamil atau juga orang tua, yang kita juga mungkin capek juga kan tiap hari. Nah, akhirnya kami mulai tahun 2020 itu kami membuat bagaimana dengan kolaborasi juga dengan sinergi dengan MRT memastikan fasilitas integrasi antara Transjakarta dan juga MRT itu ada di situ. Yang kebetulan per tanggal 22 Desember pas hari Ibu kemarin kami buka untuk uji coba gitu. Jadi kalau nanti mungkin dari pemirsa itu penonton yang teman-teman semua yang belum pernah nyobain, cobalah gitu. Jadi memang ini fokusnya pembangunan kami berorientasi kepada manusia gitu. Jadi kita pengen fokus Transjakarta dan juga moda-moda lainnya, MRT, LRT dan juga nanti dengan bantuan Jaklingko kita pengen pastikan bahwa fokus kita itu adalah human. Jadi manusianya, di mana membangun infrastruktur, membangun sistem ini kalau manusianya sendiri itu nggak dapat keuntungan ya sama aja bohong gitu. Jadi kita itulah target kita untuk pembangunan ke depan. Policy by humanity. Saya lompat sedikit nih ke Pak Kamal, ke Pak Jaklingko. Soalnya tadi kan sempat yang Jaklingko tuh ada di mana-mana. Tapi memang mungkin di sini bisa lebih diperdalam lagi Jaklingko ini untuk karena tadi integrasi ya. Kita di sini juga mau membahas soal kolaborasi dan integrasi. Kolaborasinya di mana, integrasinya di mana, Pak? Iya. Jadi pertama Jaklingko ini memang filosofinya integrasi diambil dari dua kata itu, Jak dan Lingko ya. Jaknya Jakarta, Lingkonya ini dari bahasa Manggarai, Nusa Tenggara yang artinya saluran irigasi persawahan yang terintegrasi. Ya. Nah, ini bentuknya memang seperti integrasi transportasi di Jabodetabek juga dan itu menjadi visinya Pak Gubernur diluncurkan di 2018 dan Jaklingko ini memang menjadi platform yang terbuka dimulai dari pemegang saham kami public transport operator yang terbesar dari Transjakarta, dari MRT Jakarta, LRT Jakarta, kemudian juga KRL. Ini akan diperbesar terus. Jadi integrasinya itu akan terbuka untuk semua operator transportasi di Jabodetabek. Jadi bayangkan nanti semua area di Jabodetabek dari rumah masing-masing bisa menjangkau perkantoran di Jakarta Pusat atau misalkan area hiburan di Jakarta Selatan gitu atau semua pendidikan gitu, sekolah dan sebagainya. Dan semakin lengkap nanti akan semakin memudahkan warga untuk melakukan mobilitas dan itu menjadi konsepnya integrasi, kolaborasi, sinergi yang terbuka. Sinergi yang terbuka, kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi untuk warga Jakarta, Jaklingko itu adalah sistem ya. Kalau yang mobil-mobil kecil itu Mikrotrans dan itu di bawah Transjakarta kalau nggak salah Pak Yoga ya. Betul. Ya, jadi itu Mikrotrans. Jadi jangan kita ubah harus diksinya itu harus sekarang mulai diganti. Jadi kalau Jaklingko itu sistem dari transportasi yang terintegrasi di DKI Jakarta, melingkupi Transjakarta, MRT dan juga LRT dan juga kereta ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau yang mobil kecil itu Mikrotrans ya. Dan untuk Pak Effendi Pak, tadi kan sebetulnya kan
yang dijual tanda kutip oleh ranah transportasi di DKI Jakarta ini bukan hanya moda ataupun alatnya, tapi juga pengalaman bagi pengguna dari transportasi itu sendiri. Nah, ini gimana nih Pak? Dari sisi MRT ini pengalaman apa lagi nih yang akan diberikan oleh MRT Jakarta untuk penggunanya? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Mungkin sebelum ke situ tadi soal yang jalan. Ini kan pemerintah DKI saat ini dengan Pak Anies kan kita sudah dimanjakan dengan pedestrian yang ada di Tamrin. Nah itu awal, kita kan nggak bisa mengubah Jakarta membalikkan tangan. Tapi di tahun 2022 sampai ini sudah akan ditambah lagi tuh area-area pejalan kaki. Insya Allah nanti akan lebih banyak lagi, jadi orang akan dimanjakan. Nah kemudian yang soal jalan kaki, di MRT sendiri pesepeda itu sudah dimanjakan. Dulu yang boleh masuk ke MRT itu hanya sepeda lipat. Sekarang gitu. Sepeda non lipat pun juga, boleh. Pak? Sudah. Jadi ada 3 stasiun, Lebak Bulus, Blok M, BHI. Itu mereka bisa naik dari Lebak Bulus, turun di Blok M atau di BHI. Bahkan sekarang kita kan di MRT orang capek ngedorong-ngedorong. Betul. Ya dulu ngedorong, sekarang kita sudah siapkan yang namanya conveyor belt. Jadi Mbak Safitri tinggal taruh sepeda di sisi kanan tangga, Mbak jalan, sepedanya jalan sendiri. Akan ditarik oleh ban berjalan. Tapi aman tuh Pak ya? Aman, sangat aman. Sangat aman. Jadi kita udah uji coba. Kita setiap meluncurkan produk baru tidak pernah mencoba sendiri, kita libatkan warga. Sebelum kita, jadi kita libatkan juga Bike to Work, libatkan komunitas lain sampai itu benar aman, baru kita resmikan. Jadi kalau saya punya MTB, sepeda MTB bisa naik bisa, MRT? Bisa. Oh asik dong Pak ya. Dan jadi nggak perlu beli sepeda lipat saya Pak? Nggak perlu, bisa. Nah bahkan yang untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus di MRT sekarang kita berinovasi lagi, ada yang namanya DINA, Digital Intelligent Assistant. Jadi di situ teman-teman baik yang apapun kebutuhan khusus mereka bisa berkomunikasi dengan layanan itu. Nah, experience apa lagi? Ya ini yang kami sediakan kepada pengguna MRT bahwa tetap keamanan dan keselamatan itu yang kami jaga. Ke depan kan sekarang punya ada yang protes, ini di MRT kalau masuk tas diperiksa, itu sebenarnya buat keamanan kita semua. Betul. Insya Allah di bulan Maret atau April kita akan ada X-ray mesin. Jadi kalau Mbak bawa tas yang mahal-mahal nggak perlu takut, jadi dimasukin lewat security kita nggak perlu buka-buka lagi. Nah insya Allah doain aja itu. Jadi di stasiun MRT semuanya akan ada sistem seperti itu. Kemudian tentunya pelayanan-pelayanan lain untuk memastikan kan COVID ini belum selesai. Ya. Sampai kita menemukan obatnya, MRT akan tetap menjaga protokol COVID ini ada di sistem kami. Ya. Jadi itu yang akan protokol kesehatan harus tetap kita jaga ya teman-teman, karena itu juga demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Saya tambahkan dari 2020 sampai saat ini, alhamdulillah di MRT tidak ditemukan di klaster COVID di sana. Di situ. Baik, tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi mungkin bisa disimpulkan juga dari video yang tadi bahwa kalau misalnya ada yang ngomong macet, mereka lah penyebab macetnya. Karena apa? Pasti nggak pakai kendaraan publik, pasti nggak pakai MRT, nggak pakai Transjakarta atau LRT atau Jaklingko, pasti pakai kendaraan pribadi. Siapa suruh naik kendaraan pribadi? Makanya kena macet. Begitu Pak? Boleh tambah sedikit nggak? Boleh banget Pak. Untuk yang di fase 1 kan kami belajar, integrasi itu saat ini baru terjadi, yang disampaikan Pak Kamal kan lebih ke sistem. Fisiknya yang saat ini sudah terjadi di stasiun MRT Lebak Bulus dengan Transjakarta, tadi di CSW atau ASEAN dan BHI. Untuk MRT fase 2, semuanya nanti itu akan langsung terintegrasi dengan stasiun TJ. Ya. Jadi naik TJ. Ya, kalau sekarang teman-teman atau pemirsa kalau mau naik MRT di Senayan misalnya, mesti jalan kaki dulu. Ya. Ke depan di daerah dari BHI itu ke daerah kota, sekarang tuh kalau dilihat stasiun Transjakarta kan kita pindahkan dulu. Nah itu kita lagi bangun. Nanti kalau stasiun MRT selesai, stasiun halte Transjakarta akan berada di atasnya. Jadi kayak di luar negeri lah. Jadi turun dari MRT atau turun dari Transjakarta langsung masuk, itu satu kesatuan stasiun. Satu kesatuan stasiun. Ya, itu fisik namanya. Fisik. Integrasi fisik. Ya.
Dan sebetulnya buat teman-teman yang bilang katanya, kok dari rumah saya ke misalnya ke halte Transjakarta atau MRT jauh harus jalan kaki, itu sebetulnya no excuse. Karena apa? Ada Jaklingko aplikasi. Ada aplikasi Jaklingko. Jadi apapun itu bisa direncanakan dan kepastiannya itu dijamin ya Pak ya? Dijamin. Dan nggak pusing tiba-tiba pokoknya begitu turun halte udah ada yang jemput aja, Grab. Ya, kita tepuk tangan untuk para punggawa ini. Bapak kayaknya udah mulai keringetan agak sudah lelah kah Pak? Karena satu lagi loh Pak yang terdalam. Nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng. Sama Mas Anjas. Salah. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Kau telah tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Coba Transjakarta mana suaranya? MRT Jakarta mana suaranya? Jaklingko mana suaranya? Udah ada yang nyebut Ariel katanya. Tapi nggak disangka loh ternyata bapak-bapak ini yang notabene ini kan petinggi-petinggi di PTO-nya masing-masing ternyata jago nyanyi semua ya. Wah. Dikirain jago ngomel doang Pak. Ternyata jago nyanyi juga. Baiklah mungkin sudah ada komen yang dibacakan.
Atau kita ngobrol lagi aja Pak, ini soal transportasi Pak. Kalau di Jakarta sendiri ini kalau boleh tahu ya Pak, ini kan masalah tadi itu budaya jalan kaki ya, budaya jalan kaki. Mungkin sebetulnya kalau untuk polisinya sendiri harus ada push policy kayaknya Pak, biar sinkron ya Pak ya. Jadi biar, karena kalau yang saya lihat bapak-bapak ini melalui BUMD perusahaan transportasi masing-masing, effortnya sudah banyak. Ya kan, dari Jaklingko, dari MRT, dari Transjakarta, LRT, bahkan Transjakarta sendiri juga tadi ada inspeksi, ya kan. Jadi di bus-busnya, di apa semuanya itu diperiksa demi keamanan dan kenyamanan penggunanya. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri, ya kan di sini kita juga ajang koreksi tidak anti kritik dan otokritik. Jadi sebetulnya di sisi apa sih Pak supaya transportasi Jakarta di DKI ini bisa menjadi apa ya pilihan nomor satu lah dibanding kendaraan pribadi. Silakan dari Pak Yoga. Iya, ini kayak Mbak Safitri udah ini nih master transport, udah ngerti ada kata push policy. Saya nyontek Pak. Jadi saya gini. ngulik dulu soalnya daripada nanti saya dibilang wah ini enggak oke nih. Wah. Soalnya punggawa loh, jadi tidak boleh main-main. Saya harus sungguh-sungguh. Iya, jadi benar sih kita dari sisi kita kan bilangnya kan apa ya, mau menarik orang itu pull gitu ke ke angkutan umum. Jadi gimana pun kita harus membuat diri kita itu lebih cantik atau atraktif. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama BUMD dan juga anak usaha BUMD-nya. Kita pastikan bahwa pelanggan atau juga warga Jakarta itu terlayani dengan baik. Supaya tadi udah nggak ada lagi alasan orang, saya nggak mau naik angkutan umum karena panas. Oke, jalan kakinya mungkin, tapi tadi kan jalan kaki sehat. Tapi sebenarnya kalau angkot, nah angkotnya kita juga sama nih, Mikrotrans kita ini tahun ini kita juga mau bikin sampai ke AC. Jadi nanti orang masuk itu, ya mudah-mudahan saya nggak menggigil ya, tapi seenggaknya dingin lah di sana. Nah, balik lagi sebenarnya ke push policy-nya. Jadi kalau kita melihat dari best practice atau di kota-kota lain yang biasanya angkutan umumnya itu banyak penggunanya dan juga trafficnya itu mungkin bukan macet atau tapi seenggaknya dia sudah lebih enak lah. Memang parkir ini yang menjadi kunci karena dan juga kalau ada beberapa kota yang berhasil tuh road pricing atau ERP kalau di kita. Memang ERP atau road pricing nggak terlalu banyak kota yang berhasil mengimplementasikan karena dorongan atau tolakan dari masyarakat itu dia banyak yang menolak kalau seandainya dia road pricing atau jalan berbayar. Nah, jadi sebenarnya paling gampang itu adalah parkir, kita mahalin. Nah, kenapa? Karena dan juga sama space parkirnya pun juga harus kita mulai kurangin gitu. Jadi contohnya kayak di depan di beberapa lokasi-lokasi dekatnya stasiunnya Pak Effendi di MRT. Itu kan sebenarnya sudah ada Transjakarta, sudah ada MRT, bahkan sudah terintegrasi juga. Jadi sebenarnya kita space parkir ini yang sebenarnya ada mungkin berapa ratus atau bahkan ribuan parkir yang di sepanjang Sudirman Tamrin, ini lebih baik kita alih fungsikan dengan yang lain. Contohnya lebih berguna entah jadi apakah apartemen atau rumah susun yang murah dan lainnya. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya kalau kita policy ini kita melihat dari kota-kota lain itu arahnya ke sana. Nah, juga saya sih melihatnya juga kota Jakarta sudah ada beberapa pemikiran-pemikiran, bahkan juga sudah ada draft atau rencana-rencana untuk tadi bagaimana parkir ini dibikin untuk mengendalikan tadi kita bilangnya transport demand management. Jadi kita mengendalikan demandnya itu supaya udah pindah aja ke sini. Nah, sebenarnya kan kalau di kita ini yang paling simpel dan juga lumayan sukses itu adalah ganjil genap yang diberlakukan sekarang ini bahkan di beberapa ruas, belasan ruas ya kalau nggak salah atau sampai puluhan ruas itu untuk support juga Transjakarta sebenarnya karena memang MRT itu juga di Fatmawati sampai HI dan sampai di Tamrin, tapi juga di Transjakarta di sepanjang koridor kita yang terutama di bagian tengah itu banyak juga yang kena ganjil genap dan itu sebenarnya membantu untuk orang udah daripada saya capek-capek mendingan cari parkir lah, saya harus beli mobil baru atau apa gitu kan. Udah saya pakai aja Transjakarta atau angkutan umum yang lainnya supaya lebih mudah. Mungkin itu sih Mbak. Baik, mungkin Pak Effendi mau menambahkan Pak? Ya, sebelum masuk ke situ saya mau sampaikan data dari kan MRT kita menggunakan konsultan ya dari Universitas Indonesia. Itu dengan ada dampaknya hanya MRT, hanya 16 kilo. Ternyata itu menurunkan tingkat kemacetan. Maksudnya ini kecepatan mobil bergerak itu lebih tinggi
hampir 10-20%. Ternyata tidak cuma di pusat, di timur, barat, selatan, utara. Ya seperti kayak air ya, saat kita ambil semuanya bergerak. Nah itu baru 16 km. Kemudian dari survei kita tanya 90% pengguna warga Jakarta yang bekerja, mereka ngomong tingkat stres mereka turun. Ya. Karena mereka waktunya lebih cepat. Kemudian 90%, lebih dari 90% ngomong ketepatan waktu dia ke kantor jauh lebih cepat. Kemudian mental health-nya juga jauh lebih baik. Nah, kalau ngomong tadi push policy-nya, sebenarnya sekarang Pemprov DKI sudah punya program yang sangat bagus. Satu yang disampaikan oleh Pak Yoga tadi, dan kita mendorong kepada Pemprov, kita harap ini segera dilaksanakan. Satu tentang ganjil genap. Ganjil genap itu kan awalnya hanya 8 ruas. Sekarang sudah 13 ruas, akan dilebarkan lagi menjadi 25 ruas. Dipaksa orang, karena sistemnya sudah bagus. Ada Transjakarta, ada MRT, Jaklingko sudah ada dari sisi sistemnya, siapapun tidak ada alasan untuk tidak naik. No excuse ya Pak? Ya, no excuse. No excuse. Itu baru ngomong ganjil genap, parkir. Karena kami juga MRT waktu itu kita pernah benchmark, benchmark ada ke hampir 7-8 operator dunia. Itu tanpa push policy transportasi publik nggak akan jalan. Yang kedua adalah naikkan tarif parkir, kurangin area parkir, terutama di dalam kota. Ketiga, pejalan kaki harus dimanjakan. Yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang pemerintah DKI sudah akan ada bikin berapa ribu meter pedestrian di sepanjang utama. Terus keempat tadi ERP yang kita baca di koran tahun ini mulai ditenderkan, tahun depan mulai diterapkan. Jadi yang masuk ke daerah Sudirman yang saya baca dari CSW sampai BHI mereka harus bayar. Kayak di Singapura kan, orang dipaksa kalau lu naik mobil pribadi bayar, dia akan mikir. Nah, kelima jalur sepeda yang kita minta kemarin. Kemudian yang keenam itu ada feeder-feeder lagi di selatan. Itu yang akan membuat transportasi publik di Jakarta akan berhasil. Nah ini sudah disampaikan oleh Kadisub, oleh juga dari Pak Gubernur. Nah kemarin kami juga mengajak, yang terakhir yang saya mau sampaikan, kami juga mengajak Pemprov, kita berdayakan perekonomian yang ada di jalur MRT, agar kembali seperti sebelum pandemi. Mal-mal itu terdampak, pengunjung turun. Kemudian UMKM juga terimbas. Nah jadi kita ngajak bagaimana kalau kita bikin program seperti dengan menggunakan MRT, mereka akan dilanjutkan dengan TJ atau dengan yang lain, bisa langsung mengunjungi mal. Tapi ini dibuat dalam satu paket, mungkin kayak dulu ada yang namanya Jakarta Grid Sale. Kemudian kita juga tawarkan nanti, insya Allah tahun ini akan kejadian, Pemprov sudah setuju, kita ada yang namanya kayak Night Market Festival, itu sudah dijalankan di Hanoi. Jadi nanti di Sudirman Tamrin tuh nggak boleh ada mobil yang lewat. Itu hanya untuk culture, untuk jual makanan tradisional, UMKM, tetapi harusnya dikurasi dengan baik, jangan sampai nanti yang datang nggak nyambung dengan temanya. Betul. Nah itu mereka akan dipaksa untuk naik MRT, naik Transjakarta atau naik apa dengan sistem yang ada di Jaklingko. Kalau itu dijalankan, insya Allah Jakarta akan punya langit biru. Jakarta jalannya akan lancar, insya Allah. Amin, betul. Jadi ini juga salah satu pembuktian bahwa Pemprov DKI itu aware terhadap lingkungan ya Pak Kamal ya. Jadi salah satu bagaimana mengurangi polusi. Betul. Jadi semakin banyak yang beralih ke kendaraan umum sebetulnya mengurangi polusi ya di DKI, apalagi sekarang juga Pak Yoga juga sedang elektrifikasi bis juga. Jadi memang ini akan didorong juga dari Jaklingko, baik dari sistemnya, dan kami juga mendukung untuk policy dalam melakukan kajian tarif integrasi. Jadi di pemerintah Provinsi DKI ini sudah membentuk tim tarif yang dipimpin langsung oleh Pak Sekretaris Daerah, dan ini sudah melakukan kajian bersama dengan konsultan yang internasional yang kami dampingi juga, dan ini sudah berjalan dari tahun lalu. Nanti harapannya pertama
akan ada tarif integrasi yang lebih murah dibandingkan dengan tarif moda masing-masing. Moda Jadi kalau misalkan sekarang menggunakan MRT Jakarta terus dilanjutkan Transjakarta 14.000 plus 3.500, 17.500. Nanti kalau digabungkan dengan Jaklingko dengan tarif integrasi akan lebih murah. Saya nggak bisa bilang angkanya, tapi kajiannya sedang dilakukan. Baru mau nanya Pak. Nah, gitu. Saya baru mau nebak kira-kira 10.000 ya Pak. Bisa kurang nggak Pak? Nanti dari tim tarifnya akan menyampaikan begitu ya. Dan itu akan ada keputusan gubernurnya dan ada prosesnya tentunya. Jadi tentunya ini akan menjadi prioritas dan sistem kami sebetulnya sudah siap untuk mengimplementasikan itu dan juga bahkan diintegrasikan untuk pusat-pusat aktivitas seperti Jakarta International Stadium. JIS, nah, JIS itu nanti juga tiketnya akan menggunakan Jaklingko app. Jadi beli tiketnya sudah termasuk dengan transportasinya dari rumah sampai dengan ke JIS. Jadi Asik digabung, dong, Pak. ya Oh, digabung nanti ada bisa menggunakan KRL, bisa menggunakan LRT Jakarta disambung dengan Transjakarta sampai dengan ke JIS dan itu sudah satu harga begitu. Jadi satu tiket terusan. Satu tiket terusan. Ini JIS ini program dari pemegang saham kami juga dari Jakarta Propertindo dan kami mendukung juga programnya untuk elektrifikasi tiketnya di sana yang terintegrasi dengan transportasinya. Jadi nanti nggak perlu parkir lagi di Jakarta International Stadium. Jadi pokoknya asik Dan aja deh, udah bisa terima nonton beres bola, aja ya. Iya, bisa nonton bola, bisa nonton konser BTS, apa nanti Pak, di situ. bukan ya? Wah. Insya Allah. Ups, April. Ya, nanti akan kami dukung semua aktivitas di sana, tidak perlu macet-macetan dan juga mengurangi polusi di Jakarta. Betul, tepuk tangan lagi. Itu mengurangi polusi. Tapi yang jelas itu kartu atau aplikasinya nggak bisa buat beli nasi uduk ya Pak? Kalau aplikasinya itu bisa untuk kuliner sekitar stasiun. Nah. Jadi nanti kami akan kembangkan termasuk untuk UMKM yang di sekitar stasiun. Jadi bahkan nanti kalau misalkan sedang jalan di angkutan umum begitu ya bisa order di nasi uduk yang dekat stasiun misalkan Cipete gitu ya. Nah sudah order di perjalanan begitu nyampe di Cipete nasi uduknya udah jadi. Asik. UMKM-nya udah ada yang daftar belum Pak? Nyari celah saya. Tetap begitu. Oke, kita isi dulu dengan Nirwana. Oke. Getaran dirimu hangat terasa, kau bawa secerca sinar abadi dan ku terbuai dalam langkahmu dan janjimu dan tetapi kini kau semakin menjauh. Semuanya kau selalu terbayang, oh Nirwana tak berlalu berharap, oh
Please welcome Mr. Yoga Adiwinarto. Namanya Yoga Maulana. Kenapa Pak? Yoga Maulana. Oh Yoga. Yoga Maulana. Saudaranya Iya. Arman. Grupnya namanya Hihi. Grupnya Hihi. Baiklah, Mbak Mimin udah ada yang bisa dibicarakan, komen mungkin beberapa aja Mbak. Iya, di sini ada komen Pak, lumayan, saya bacain ya Pak ya. Dari Arya, keren para punggawa. Oh. Dari Nur, ayo naik Transjakarta. Dari Pak Pahan, dari Sukikan, Boril, luar biasa. Dari Nur, go Pak Yoga, go. Dari Triatmi, Sarange, integrasi moda Jakarta. Dari Armelia, hashtag ayo naik Transjakarta. Dari Reza Pahlevi, keren kalau gak buat macet di jalan. Nyok, gunain transportasi publik. Ayo. Dari Levana, ayo naik Transjakarta. Dari Pak Pahan, sepeda bisa masuk TJ juga dong Pak. Iya. Bisa. Tapi banyak syarat dan ketentuannya. Yang jelas bisa diomelin sama pengguna yang lain. Dari Reza, ayo naik Transjakarta. Dari Admi Nursari, mantap Pak Yoga. Dari Arya, MRT pasti bisa. Dari Wayu Ningsi, ayo naik Transjakarta. Dari Arya, terima kasih MRT Jakarta. Dari Pak Pahan, apapun selain kendaraan pribadi. Betul. Dari Suci, yuk mulai terhubung dengan Jaklingko. Dari Nur, hip hip hura integrasi. Dari Maulina, nyanyi lagi dong bapak-bapak. Ditunggu ya. Jawab dong Pak, oke. Dari Wahyu Ningsi, yuk mulai sayangi bumi dengan naik transportasi publik. Yuk. Dari Niki, mendung tanpa udan dong Pak, request dari Pak Enrikus. Next episode, mudah-mudahan bisa juga LRT join ya Pak ya. Nah, oke, biar lengkap. Dari Aming, Pak Yoga sukses ya, keren mantap. Dari Dinda, ayo naik Transjakarta. Dari Anindita, Pak Kamaludin satu lagu lagi dong. Habis ini. Dari Fauziah, TJ live in konser dong Pak. Benar. Dari Armelia, Pak Yoga nyanyi lagi dong. Dari Soraya, yuk mulai naik transportasi umum. Dari Dwi, Pak Yoga main gitar lagi dong. Nanti mungkin live berikutnya di halte CSW. Setuju. Betul. Dari Lulu Anissa, ayo naik Transjakarta. Ayo. Dari Puji Astutri Pihardadi, Mas Yoga keren. Dari Tessa Hafid, maaf untuk kali ini aku berdua karena ada TJ dan MRT. Ayo naik Transjakarta. Dari Niki, Pak Yoga, Vidi mau nyanyi diiringin gitar sama Pak Yoga. Dari Anissa, nggak sabar nunggu sistem integrasi Jakarta lebih keren lagi. Jadi bisa terhubung kemana saja. Dari Rohman, Cayo Punggawa Transportasi. Dari Levana, Pak nyanyi lagu Reza Artamevia dong. Tunggu tanggal mainnya, tunggu. Dari Dwi Haryadi, Pak Yoga duet sama Vidi. Ini maksa sekali Vidi yang mana ini? Maksa banget Pak ini. Dari Andre Remo, acaranya bagus, bincang berdendang, obrolannya berisi dan diselingi live musik. Nggak boring jadinya, ada edukasi dan hiburan juga. Makasih. Maju terus Punggawa Transportasi DKI.
beserta ide-ide bagus Jakarta Lounge Jaya. Coba kasih dia handphone nanti Mbak. Ya. Ini sebenarnya komentar-komentar tentang Transjakarta ini nggak ada yang dibayar. Tapi kalau nggak komentar besok dimarahin. Dari Petra Sama, ayo ditunggu MRT-nya di Jakarta Barat, Pak. Iya betul Pak, ya betul, ditunggu. Dari Priyatna, top banget lah. Dari Andre, Pak Yoga Maulana keren euy. Gurih suaranya. Gurih. Dari Sisi, nyanyi lagi dong Pak Yoga. Dari Pak Pahan keren banget. Kemudian ini dari yang awal-awal. Dari Muhammad Dwi Januarto, semoga transportasi DKI Jakarta semakin maju. Dari Dibyo, maju kotanya bahagia warganya. Amin. Dari Michael Riverdo, punggawa transportasi maju terus. Dari Abdul Wahid Turholis, kasih tanda jempol. Dari Fitri, bukan orang Jakarta namanya kalau belum pernah naik transportasi umum. Semoga transportasi umum di Jakarta semakin aman dan nyaman. Dari Tati, kasih jempol 2. Dari Yogi Hartanto, MRT aman dan nyaman. Dari Retno, saya pengguna transportasi Jakarta, pernah dari rumah naik Jaklingko sampai halte Transjakarta PGC menuju Komdak, terus pindah naik MRT menuju salah satu mall. Saya sebagai warga Jakarta puas, huruf gede semua. Wah, luar Puas. biasa. Dari Muhammad Haidir, maju kotanya bahagia warganya. Gubernur Anies RI 1 2024. Indonesia bahagia rakyatnya. Amin. Ya, bebas. Ini membuktikan kita bebas di sini. Terserah kan. Komen asal sopan nggak apa-apa. Bebas-bebas saja. Semangat Pak Dir Ops TJ. Yuhu. Satu lagi. Pak Yoga ternyata suaranya ajib pisan, auditorium memanas. Bener sih, AC-nya jadi nggak berasa dingin. Baiklah, tadi mengikuti permintaan tadi siapa meminta Pak Kamal nyanyi satu lagu lagi? Wah. Satu lagu persembahan untuk Mbak yang minta tadi. Never Say Goodbye. Ya. With strangers, but this bottle's my only friend. Remember when we used to park out on the street, out in the dark? Remember when we lost the keys? You lost more than in my backseat, baby. Remember how we used to talk about busting out, we break their heart together. Never say goodbye, never say goodbye. You and me and my old friends, hoping it would never end. Say goodbye, never say goodbye. Holding on, we gotta try. Holding on, we never say goodbye. Remember days of skipping school, racing cars and being cool with a six-pack and the radio. We didn't need to place to go. Remember after prom that night, you and me, we had a fight, but the band they play our favorite song. And I held you in my arms so strong. We danced so close, we danced
Jovi. Iya, Kawan Zoe. Dengan never say goodbye bukan berarti kita berpisah ya Pak ya. Enggak berpisah. Kan ada episode berikutnya. Baiklah Bapak-bapak, Pak Yoga, Pak Effendi dan Pak Kamal, terima kasih sudah meluangkan waktu dan partisipasinya. Mudah-mudahan Bapak beserta jajaran kolega baik di MRT, Transjakarta dan juga Jaklingko makin bahagia untuk melayani sehingga makin ada inovasi dan juga ada kebersamaan memajukan kota Jakarta. Amin. Amin. Dan ada satu ingin saya bacakan. Penghargaan bukanlah tujuan, melainkan dampak dari hasil positif yang dicapai. Ya. Ini bukan momen merayakan, melainkan mencatat beragam pembelajaran. Pembelajaran yang utama adalah kolaborasi dan integrasi. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Kembali ke Jakarta. Di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang tak tertentu. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang tak terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang tak terjadi. Pernah ku alami hidupku sendiri, temanku pergi dan menjauhi. Lama ku menanti, ku harus mencari, atau ku tiada dikenal lagi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang terjadi. Kemana-ku kan ke Jakarta, kemana-ku kan ke Jakarta, kemana-ku kan ke Jakarta, kemana-ku kan ke Jakarta. Terima kasih, spesial terima kasih untuk teman-teman dari PT Transportasi Jakarta yang sudah meminjamkan auditoriumnya untuk penampilan pada malam hari. Dan juga terima kasih teman-teman dari MRT dan juga dari Jaklingko yang sudah partisipasi. Semua ke depan berharap tak berpisah. Semua ke depan, go, go, go.
Apakah dirimu yang telah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku. Ini berganti kisah enak dirimu, tapi apa yang terjadi? Reza, kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang telah ku buat. Ingat jaga dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku. Ini berbagi kisah menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, maka izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang telah ku buat. Izinkan aku, mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sebentar saja. Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaimu. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang telah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, kau maafkan kesalahan yang telah ku buat. Demikianlah acara Jakarta spesial Punggawa Transportasi DKI siap melayani. Kita akan bertemu lagi di episode Jakarta Launch berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Pak.